Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai jaket ya, bernuansa merah, latar belakang juga merah, artinya ini berita yang hot lagi. Apa itu? Ini mengenai aplikasi judi online Hicks Domino Island. Aplikasi ini sudah saya pernah bahas 1 tahun lebih yang lalu, ya hampir 2 tahun sebenarnya ya. Waktu itu ada sejumlah kontroversi mengenai aplikasi Hicks Domino Island. Anda bisa lihatlah di konten saya ini gitu ya, Anda cari saja gitu ya, saya jelaskan dengan detail waktu itu. Jadi mengapa aplikasi ini waktu itu menjadi kontroversi? Saya jelaskan singkat ya, kalau mau detail Anda nonton saja konten saya itu. Di situ saya jelaskan Hicks Domino Island itu Anda bisa download ya dari Google Play Store atau Apple App Store gitu ya. Downloadnya gratis. Kemudian setelah Anda download, di situ ada beberapa permainan, ada gaple, ada QQ, ada poker gitulah dan lain-lain lagi. Nah, pemain baru dikasih chip gratis. Nah, chip atau koin gratis ini Anda pakai tanda kutip seperti bertaruh di permainan itu. Kalau Anda pintar mainnya, Anda dapat hadiah chip lagi. Oke, jadi dengan kata lain, kalau Anda pintar main judinya gitu ya, Anda akan dapat chip banyak. Oke, nah masalahnya chip itu tidak bisa dijual, resminya ya tidak bisa dijual. Tapi bisa didonasikan atau disedekahkan gitu ya kepada teman gitu ya. Ini yang lalu dibuatlah istilahnya penjualan gelap gitu ya, walaupun sebenarnya fiturnya itu untuk diberikan sebagai gift, tapi pada praktek di lapangan itu dijual. Anda nggak bisa dari chip yang Anda dapat itu Anda tukarkan uang ke permainan ini, nggak bisa. Anda kalau mau dapat uang ya Anda jual ke orang lain, pura-puranya Anda kasih gift ya. Nah, kalau Anda kehabisan chip, ada 2 yang bisa Anda lakukan. Belilah di pasar gelap gitu ya. Waktu itu di beberapa toko online jual itu chip Hicks Domino Island ini, atau Anda beli sendiri di game ini. Aku mau beli chip lagi dong sekian banyak. Nah, Anda harus bayar. Nah, disinilah sebenarnya itu sudah menjadi perjudian. Karena begitu Anda kalah, Anda mau lanjutkan, Anda harus beli chip lagi. Chipnya Anda beli di permainan itu. Tapi kalau Anda dapat chip banyak, Anda nggak bisa jual ke permainan itu. Anda bisa jual ke orang lain, pura-puranya ngasih gift. Oke? Nah, pada review saya lalu itu sudah saya jelaskan bahwa pihak kepolisian pun kalau ketika dia melakukan razia di anggotanya sendiri, dan ini benar sudah saya review, kalau ketahuan ada anggota polisi yang di handphonenya ada aplikasi itu, maka dia akan dikenakan sanksi. Itu sesama anggota polisi loh. Tetapi saya nggak pernah dengar polisi merazia handphone orang kalau di dalamnya ada Hicks Domino dikenakan sanksi. Yang dilakukan hanyalah terhadap sesama anggota polisi. Ya, menarik ya. Nah, ternyata dari 2 tahun yang lalu sudah ada fatwa haram dari ulama-ulama Aceh. Ya, waktu itu ada sidang dari PWNU di Aceh. Ya, sudah diputuskan bahwa Hicks Domino Island ini adalah suatu perjudian yang diharamkan. Menariknya, ya sekitar 2 tahunan lalu gitu ya, ketika di media sosial gitu ya ada berita bahwa Kemenkominfo akan memblokir
akses ke Higg Domino Island ini justru dibantah oleh Kemkominfo. Kemkominfo bilang itu berita hoax. Nah, ini menarik ya. Sekali lagi, di antara pihak kepolisian, ketika diadakan razia oleh atasannya misalnya, ketahuan ada aplikasi Higg Domino Island, maka si anggotanya ini dikenakan sanksi. Fatma Ulama Aceh juga sudah menyatakan itu haram, tetapi Kemkominfo tidak kunjung memblokir. Malah ketika ada berita bahwa Higg Domino Island ini akan diblokir oleh Kemkominfo itu menyatakan itu berita hoax. Nah, menarik ya. Nah, kemudian apa yang terjadi baru-baru ini ya? Ternyata dengan adanya menteri yang baru, Budi Ari, yang dulu ketua Projo ya. Nah, akhirnya akses ke aplikasi judi Higg Domino Island ini diblokir ya. Jadi kita mesti kasih apresiasi dulu nih ya kepada Kemkominfo yang akhirnya memblokir. Nah, menariknya ketika belum diblokir kan seakan-akan itu aplikasi bukan judi dong, seakan-akan. Tetapi para penjual koin atau chip yang tertangkap itu kena pidana itu. Kena pidana. Iya. Karena chip itu kan bisa dibeli dengan dua cara. Anda beli sendiri langsung ke aplikasi Higg Domino Island atau Anda beli di pasaran gelap dari para pemain yang pintar main, punya koin lebih terus dijual. Nah, penjualnya itu kalau ketahuan ditangkap. Nah, penjual ini biasanya menjual dengan harga lebih murah ketimbang kalau Anda beli langsung ke aplikasi Higg Domino Island ini. Oke? Nah, lanjut. Apa yang menarik dari tindakan menteri yang baru ini? Ya. Nah, di sini kalau Anda lihat di Kompas ya. Nah, di Kompas ini kalau saya lihat ini berita kapan? Ini tanggal 8, baru dong ini, baru beberapa hari ya, 8 Agustus. Judulnya berita di Kompas, Kominfo tutup akses aplikasi judi online Higg Domino Island. Ya, akhirnya. Nah, jadi di sini selain aksesnya ditutup, aplikasi ini juga dihapus dari toko aplikasi Google Play Store dan App Store. Ini bisa, kalau Kominfo yang minta, maka aplikasi itu langsung dihapus oleh Google Play Store dan Apple App Store. Ya. Nah, di sini katanya pemblokiran Higg Domino Island ini diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo yang baru, Budi Ari Setiadi. Ya. Menurut Budi, pemblokiran aplikasi ini adalah wujud nyata pihaknya menindak praktik judi online atau lebih dikenal di masyarakat sebagai judi slot. Setelah 2 tahun. Keren ya. Nah, katanya sejak pertama dilantik jadi Menkominfo sesuai arahan Presiden, saya perintahkan Dirjen Aptika dan jajarannya melakukan penanganan judi online, kata Budi ya. Nah, di sini juga katanya upaya nyata yang dilakukan oleh Kemkominfo adalah melakukan pemutusan akses dan take down aplikasi Higg Domino Island di Apple App Store dan Google Play Store ya. Nah, tadi saya sudah bahas ya, aplikasi Higg Domino Island ini isinya apa aja, ada domino, QQ, gaple dan segala macam ya. Nah, aplikasi ini kan sudah dari sekitar 2 tahun lalu sudah difatwakan haram ya. Ya, karena mengandung unsur perjudian ya. Nah, ini Kompas bilang aplikasi ini ketika dia pantau di toko aplikasi Google Play Store maupun Apple App Store, betul sudah tidak ada, ya, sudah tidak tersedia, ya. Apa ini ya? Kalau di Google Play Store memang sudah tidak ada, tetapi masih ada di App Store ya. Tapi situ tunggu waktu lah menurut saya ya, tunggu waktu. Nah, kemudian Menteri baru ini bilang selama ini ya, sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023 Kominfo sudah memblokir 886.719
konten judi online, ya. Ya, selama berapa tahun itu? 5 tahun, ya. Nah, jadi katanya rata-rata Kominfo setiap harinya memblokir 1.500 sampai 2.000 konten judi online, ya. Nah, sedangkan sejak Pak Budi ini menjabat sebagai Menkominfo yang baru, sudah ada 42.622 konten judi online yang diblokir sejak dia dilantik 17 Juli yang lalu. Oke? Nah, jadi di sini dikatakannya bahwa Pak Budi ini meminta Dirjen Aptika, yaitu Pak Samuel Abrijani Pangrapan beserta jajarannya untuk mempercepat penanganan situs, aplikasi dan konten judi online dan penegakan hukumnya, ya, dengan berkoordinasi dengan kepolisian, ya. Termasuk menindak pengembang aplikasi, bandar, sponsor, influencer serta pihak-pihak di balik perjudian online di Indonesia, ya. Dan Pak Menteri ini akan segera berkoordinasi dengan Pak Kapolri, ya, untuk mendukung proses penindakan hukum perjudian online, ya. Nah, itu yang dari Kompas. Kalau kita lihat berita dari Tribun, nah ini lebih gila lagi nih. Katanya omset judi online, ya, sebulan itu mencapai 2,2 triliun, ya. Salah satunya dari game Hicks Domino Island ini. Nah, kalau seluruh judi online itu, ya, 2,2 triliun sebulan, alias sekitar 27 triliun setahun. Nah, tapi di sini beritanya ternyata ini bukannya judi online seluruhnya loh, ya. Kalau beritanya ini agak beda dengan judulnya, ya. Kalau judulnya kan seakan-akan seluruh omset judi online. Ternyata yang 2,2 triliun ini, ya, itu perputaran uang untuk game ini. Game Hicks Domino Island ini, gila ya. Game gitu perputaran uangnya 2,2 triliun alias 27 triliun setahun. Tadi 2,2 triliun sebulan, ya. Nah, itu hanya untuk satu aplikasi loh. Kalau dibanding aplikasi-aplikasi yang lain berapa tuh, ya? Gila ya? Mantap. Nah, jadi di sini katanya mirisnya aplikasi ini banyak dimainkan oleh masyarakat, ya, level di bawah gitu, ya. Bahkan anak-anak juga main. Wish, ya. Coba nih kita lihat, ya, bilangnya kalau sehari ada orang, ya, anak-anak main 30.000 rupiah per hari, sebulan berapa? 900.000 kan kira-kira. Anak kecil loh, ya. Jadi dengan kata lain, ini harus diberangus, iya. Dan ini sudah menjadi perhatian khusus Kemkominfo dan pemerintah katanya, ya. Nah, jadi di sini selain melakukan, tadi sudah saya jelaskan, pemblokiran aksesnya, juga take down dari Google Play Store yang dipantau Kompas sudah hilang, tetapi di Apple App Store masih ada. Nah, ini mungkin tinggal masalah waktu, ya. Menarik. Oke, kemudian yang menariknya lagi di sini, ada juga nih, selain memblokir situs atau aplikasi judi online, Kominfo juga melakukan pemblokiran rekening terhadap sejumlah influencer atau orang yang mempromosikan bisnis judi online. Ya, setiap hari katanya ada 800 rekening bank nih, ya. Ya, 800 ya. Nah, nggak tahu nih beritanya, salah satu bilang 800 sehari atau seminggu nih. Ya, oke deh. Pokoknya banyak loh, ya. Kalau seminggu pun 800 rekening, ya banyak dong. Buset gitu, ya. Banyak ini ternyata. Ya. Jadi ya ditegaskan juga di sini akan ditingkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini juga menangkap
sejumlah influencer yang mempromosikan aplikasi atau situs judi online. Jadi kalau Anda yang selama ini jadi sales judi online, bertobatlah ya. Karena sudah ada beberapa influencer yang sudah dieksekusi di kepolisian ya. Dan dia minta tokoh-tokoh public figure gitu ya, artis dan lain-lain, jangan mempromosikan judi online atau slot ya. Kemudian Kominfo juga akan terus melakukan literasi digital untuk menyadarkan bahayanya judi online ini. Oke, jadi menurut saya ini suatu langkah yang positif ya. Akhirnya setelah 2 tahun menunggu Hik Domino Island diblokir. Oke? Demikian dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.